Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kisah ini dimulai, izinkan disampaikan sebuah pengingat lembut. Cerita ini hanyalah bentuk ramalan, tafsir, dan bayangan yang tidak wajib dipercaya. Anggap sebagai legenda, mitos, atau sekadar renungan. Jangan lupa subscribe, like, dan dukung terus perjalanan kisah ini, agar cerita-cerita bernuansa hikmah dapat terus hidup. Disclaimer, kisah ini tidak menyinggung suku, daerah, atau golongan manapun, dan tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai kebenaran mutlak. Dikisahkan bahwa pada suatu masa yang tak tercatat dalam kalender manusia, dunia memasuki fase yang oleh para peneliti jiwa disebut sebagai zaman bisu tanpa nurani. Bukan karena manusia kehilangan suara, melainkan karena kata-kata kehilangan maknanya. Tawa tidak lagi membawa bahagia, tangis tidak lagi menandai duka, dan janji tidak lebih dari bayang-bayang yang menguap sebelum sempat dipercaya. Pada masa inilah kabar tentang kemunculan sosok misterius, yang kelak disebut Satrio Piningit, mulai beredar sebagai bisikan samar di perbatasan kesadaran manusia. Zaman ini bukan ditandai oleh perang besar, tetapi oleh kehampaan batin yang merayap pelan. Orang-orang berjalan dengan mata terbuka namun hati tertutup. Mereka hidup, tetapi seperti bayang yang bergerak tanpa tujuan. Di kota-kota, lampu-lampu gemerlap hanya menegaskan gelapnya hati yang tidak lagi mengenal iba. Di desa-desa, sunyi bukanlah tanda kedamaian, tetapi tanda menyerahnya nurani pada kesibukan dunia yang tak lagi memberi ruang untuk peduli. Pada masa ini, kata-kata bijak dianggap lelucon, dan kejujuran dianggap kelemahan. Banyak yang memilih bungkam, bukan karena tidak mengerti, tetapi karena takut suara mereka tidak lagi dianggap berharga. Hubungan antara manusia mulai retak tanpa suara, seperti kaca yang pecah perlahan sebelum benar-benar hancur. Mereka menatap satu sama lain, tetapi tidak benar-benar melihat. Di tengah keadaan itu, para penjaga naskah tua mulai resah. Terdapat satu lembar ramalan kuno yang katanya hanya boleh dibacakan ketika dunia kehilangan arah. Lembaran itu menuturkan tentang seorang yang tersembunyi, bukan raja, bukan bangsawan, bukan pemuka, melainkan seseorang yang memikul amanah tanpa pamrih. Ia berjalan bukan dengan pasukan, melainkan dengan beban doa orang-orang yang bahkan tak mengenalnya. Sosok itu disebut Sang Terselubung, atau oleh sebagian penafsir, Satrio Piningit. Namun ramalan tersebut tidak pernah jelas. Sebagian mengatakan ia akan muncul di langit kegelisahan. Sebagian lagi mengatakan ia lahir dari luka masyarakat itu sendiri. Ada pula yang mempercayai bahwa ia tidak akan disambut oleh tepuk tangan, tetapi justru oleh keraguan dan cemoohan. Sebab dalam zaman bisu, kebenaran yang pelan sering tak terdengar, kalah oleh kebisingan dusta yang merdeka berkeliaran. Pada masa itulah, tanda-tanda pertama muncul. Bukan berupa cahaya besar atau gempa yang mengguncang tanah, melainkan kejadian-kejadian kecil yang kerap dianggap kebetulan. Seorang anak yang menolong tanpa pamrih di tengah ketidakpedulian. Seorang tua yang tetap teguh menjaga kejujuran di tengah arus tipu daya. Seorang pemuda yang berani menyuarakan nurani ketika dunia memilih bungkam. Dari hal-hal kecil itulah ramalan mulai berdenyut kembali, seakan ingin mengingatkan manusia bahwa kebangkitan tidak pernah datang dari gemuruh besar, melainkan dari getaran kecil yang tulus. Orang-orang yang peka mulai merasakan sesuatu, seolah dunia sedang bersiap menyambut perubahan, tetapi tidak ada yang tahu apakah perubahan itu berupa harapan atau peringatan. Pada masa ketika nurani seakan dicabut dari dada manusia, ramalan kuno itu kembali bergema melalui tanda-tanda yang halus, samar, dan seringkali luput dari perhatian orang-orang yang pikirannya sibuk mengejar dunia. Dunia tidak diguncang oleh fenomena besar, melainkan oleh bisikan-bisikan kecil yang hanya dapat didengar oleh mereka yang hatinya belum sepenuhnya padam. Seakan ada sesuatu yang bergerak di balik layar kehidupan, perlahan namun pasti, menyiapkan panggung bagi hadirnya sosok yang telah lama dinanti namun tak pernah benar-benar dicari. Tanda pertama muncul ketika para penyendiri, mereka yang merasa tidak cocok dengan hiruk-pikuk zaman, mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka sering terdiam tanpa alasan, seolah ada pesan yang ingin turun ke dalam hati namun tertahan oleh tirai gelap zaman. Dalam keheningan itu, beberapa dari mereka bermimpi tentang jalan panjang yang diliputi kabut, dengan sebuah cahaya kecil di ujungnya.
Cahaya itu tidak menyilaukan, namun mampu menenangkan hati yang guncang. Banyak yang mengabaikannya sebagai mimpi biasa, namun para penjaga naskah tahu, itu adalah isyarat awal bahwa sesuatu sedang bergerak. Tanda kedua datang dari masyarakat yang mulai mempertanyakan hidup mereka sendiri. Bukan dengan lantang, tetapi dalam senyap. Orang-orang mulai merasa ada yang hilang, meski tidak tahu apa. Mereka bekerja, tertawa, bersosialisasi, tetapi hati mereka seperti berlubang. Kekosongan itu tidak dapat diisi oleh harta, jabatan, atau popularitas. Kekosongan itulah yang kelak menjadi jembatan bagi ramalan kuno untuk kembali diingat, bahwa ketika manusia kehilangan makna hidup, ia akan mencari cahaya walau dalam gelap. Dalam lembaran ramalan kuno disebutkan, ketika suara-suara batin mulai berdesingan seperti angin di celah-celah pintu, maka ketahuilah bahwa dunia sedang dipersiapkan untuk sebuah pergeseran besar. Tidak ada yang tahu apakah pergeseran itu menuju kebaikan atau justru menuju ujian yang lebih berat. Penafsiran berbeda-beda, dan itulah yang membuat ramalan ini tetap menjadi misteri hingga kini. Tanda ketiga muncul di tengah dunia maya, tempat manusia lebih banyak bersuara daripada mendengar. Di sana, di antara jutaan kata tanpa makna, sesekali muncul kalimat yang menggetarkan hati banyak orang, kalimat yang ditulis oleh seseorang yang identitasnya tidak pernah benar-benar diketahui. Kalimat itu mengajak kepada kejujuran, keberanian, dan kepedulian, namun tidak pernah meminta pengikut atau pujian. Banyak yang menebak-nebak siapa penulisnya. Seorang bijak? Seorang pembelot zaman? Ataukah justru Satrio Piningit yang masih bersembunyi di balik samarnya identitas? Dalam ramalan kuno, terdapat satu kalimat yang sering disalahartikan. Dia menyentuh dunia tanpa menyentuh bumi. Sebagian menafsirkannya sebagai tanda bahwa sang satrio tidak akan dikenal melalui penampilan fisiknya, melainkan melalui jejak yang ditinggalkan kata-kata dan perbuatannya. Jejak yang tidak dibuat untuk dikenali, tetapi untuk membangunkan manusia dari tidur panjang yang menjerat mereka. Namun tanda paling besar bukan berasal dari langit atau bumi, melainkan dari hati manusia itu sendiri. Ketika banyak orang mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang salah dengan arah dunia, ketika mereka mulai gelisah tanpa tahu sebabnya, ketika suara kecil dalam hati mereka memanggil-manggil untuk kembali kepada nilai yang hampir punah, disitulah ramalan ini mulai menampakkan kebenarannya. Dunia belum menyadari bahwa langkah-langkah Satrio Piningit sudah mulai terasa. Tidak dalam bentuk kemunculan besar, tetapi dalam perubahan kecil yang merayap seperti subuh yang datang perlahan, tanpa disadari. Seiring berjalannya waktu, tanda-tanda dari zaman bisu semakin jelas. Dunia tidak runtuh oleh bencana besar, tetapi oleh retakan halus yang tidak terlihat oleh mata kasat. Para penafsir lama menyebut retakan ini sebagai celah antara kenyataan dan nurani, ruang tipis tempat kebenaran dan kebohongan saling bertabrakan tanpa bisa dibedakan. Disinilah pertanda-pertanda langit dan bumi mulai menunjukkan kehadirannya, bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai pengingat bahwa keseimbangan dunia sedang goyah. Pertanda pertama tampak dari perubahan perilaku alam yang tidak biasa. Bukan badai besar atau letusan gunung yang mengerikan, melainkan hal-hal kecil yang menghentikan langkah manusia sejenak. Burung-burung yang biasanya berkicau setiap pagi tiba-tiba terdiam tanpa sebab. Awan-awan sering bergerak dalam pola yang tak lazim, seolah langit sedang mencoba berkomunikasi dengan mereka yang mau memperhatikan. Angin malam kadang membawa aroma yang tidak dikenal, bukan bau bumi, bukan bau bunga, tetapi lebih seperti pesan samar dari masa depan. Perubahan halus itu tidak dihiraukan oleh kebanyakan orang. Mereka menganggapnya sebagai fenomena biasa, hasil dari perubahan cuaca, atau sekadar hal aneh yang tak perlu dipikirkan. Namun para penjaga naskah kuno membaca tanda-tanda itu seperti membaca huruf dalam kitab lama. Menurut mereka, alam tidak pernah berbicara dengan kebetulan. Alam bergerak mengikuti getaran zaman, dan ketika getaran itu kacau, alam hanya ikut bersuara. Pertanda kedua muncul dari manusia sendiri. Banyak orang mulai mengalami mimpi-mimpi yang serupa meski tidak saling mengenal. Mereka melihat jalan panjang, sebuah pintu besar, dan sosok berjubah samar yang memandang mereka tanpa kata. Sosok itu tidak menakutkan, justru membawa ketenangan seperti cahaya purnama. Beberapa merasa sosok itu memperingatkan sesuatu,
sementara yang lain merasa ia memberi harapan. Mimpi-mimpi itu datang tiba-tiba, lalu hilang begitu saja, meninggalkan perasaan campur aduk antara takut dan rindu. Para penafsir naskah kuno menyebut ini sebagai panggilan sunyi, tanda bahwa hati manusia sedang disiapkan untuk menerima kebenaran yang telah lama hilang. Bukan kebenaran tentang siapa Satrio Piningit, tetapi kebenaran tentang diri mereka sendiri, bahwa manusia telah terlalu jauh berjalan tanpa arah. Pertanda ketiga muncul di pusat peradaban modern, di tempat manusia merasa paling kuat. Di sana, di antara gedung tinggi dan teknologi canggih, mulai muncul kegelisahan kolektif. Orang-orang merasa lelah meski hidup dalam kemudahan. Banyak yang tiba-tiba mempertanyakan makna hidup mereka, seolah hidup mereka dijalankan otomatis tanpa ruh. Itu adalah pertanda yang tidak kasat mata namun paling mengerikan. Kelelahan jiwa yang tidak bisa disembuhkan dengan istirahat, hiburan, atau kekayaan. Ramalan kuno menggambarkan fase ini sebagai detik-detik sebelum sang cahaya terselubung menyingkapkan bayangnya. Artinya, sebelum kehadiran Satrio Piningit benar-benar dirasakan, manusia terlebih dahulu harus merasakan kehilangan yang tidak bisa dijelaskan. Kehilangan arah, kehilangan suara hati, kehilangan makna. Bumi berbisik, langit memberi tanda, dan jiwa manusia merespons tanpa sadar. Semuanya bergerak menuju satu titik, sebuah masa yang akan menentukan apakah ramalan kuno itu menjadi awal kebangkitan, atau awal ujian terbesar yang pernah dialami umat manusia. Sebab hanya ketika kegelapan mencapai puncaknya, cahaya yang terselubung akan mulai tampak. Di tengah kekacauan halus yang tidak disadari kebanyakan manusia, ada gerakan yang hampir tidak terdeteksi. Gerakan itu tidak datang dari tokoh besar, tidak berasal dari pemimpin ternama, dan tidak pula diumumkan oleh suara lantang. Ia datang dari seseorang yang hidup di tengah masyarakat, namun tidak benar-benar terlihat. Dalam naskah kuno, ia disebut Sang Terselubung, sosok yang tak dikenal namanya, tak dipuja, tak dicari, namun ditakdirkan memegang peran yang bahkan ia sendiri belum tentu mengerti. Konon, Sang Terselubung tidak muncul dengan tanda kemuliaan atau kesaktian. Ia hadir sebagai manusia biasa, menjalani hari sebagaimana orang lain. Ia bisa saja berada di tengah kota, atau di tempat sunyi, bekerja seperti orang lain, berbicara dengan orang biasa, dan berjalan tanpa meninggalkan jejak yang mencolok. Namun ada satu hal yang membedakannya dari kerumunan. Ia membawa kegelisahan yang tidak dimiliki kebanyakan manusia. Gelisah bukan karena dunia kacau, tetapi karena ia dapat merasakan denyut zaman yang tidak dilihat orang lain. Ia sering terdiam tanpa sebab, merasakan sesuatu yang seakan memanggil dari kejauhan, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dalam dirinya, ada suara halus yang mengatakan bahwa dunia tidak berada pada jalur yang seharusnya, bahwa nurani telah ditinggalkan terlalu jauh, dan manusia bergerak tanpa arah. Suara itu bukan bisikan untuk menjadi pahlawan, bukan pula dorongan untuk tampil. Suara itu lebih mirip panggilan untuk kembali, untuk mengingat, untuk menegakkan sesuatu yang telah lama roboh, tanpa kekerasan, tanpa kemarahan, tanpa pamrih. Tetapi panggilan itu justru menambah bebannya, sebab ia merasa tidak layak, tidak mampu, dan tidak siap. Namun begitulah ciri yang selalu disebut dalam ramalan kuno, yang terpilih bukanlah yang merasa dirinya pantas, melainkan yang merasa dirinya kecil di hadapan amanah besar. Inilah alasan mengapa Sang Terselubung tidak diketahui identitasnya. Ia bukan sosok yang menonjol, ia justru cenderung menghindari perhatian. Tetapi alam dan zaman perlahan mengarahkannya pada jalur yang berbeda. Dalam geraknya yang senyap, ia mulai melihat hal-hal kecil yang dulu dianggap biasa tetapi kini terasa penting. Ia melihat anak-anak yang tumbuh tanpa bimbingan nurani. Ia melihat orang dewasa yang kehilangan arah meski bergelimang kenyamanan. Ia melihat orang tua yang lelah mempertahankan nilai-nilai yang ditinggalkan generasi muda. Ia melihat dunia yang makin cepat tetapi makin kosong. Setiap hari, hatinya menjadi semakin peka. Setiap langkahnya seolah mengarah pada titik-titik pertemuan yang diciptakan oleh takdir. Ia bertemu orang-orang yang tidak sengaja mengungkapkan keresahan mereka. Ia menemukan pesan-pesan kecil dalam kehidupan, dari kata-kata orang asing,
dari kejadian yang tampak seperti kebetulan, dari tanda-tanda yang muncul tanpa ia minta. Beberapa orang yang peka merasakan kehadiran seseorang yang berbeda, meski mereka tidak tahu siapa. Mereka tidak merasakannya melalui penglihatan, tetapi melalui getaran hati. Dalam ramalan kuno, hal ini disebut gerak senyap yang menghidupkan nurani. Sebelum dunia mengetahui siapa Satrio Piningit, nurani manusia terlebih dahulu harus dibangunkan melalui gerak-gerak kecil yang tidak terlihat. Sang terselubung berjalan tanpa tahu ia sedang menuju sesuatu yang besar. Ia hanya mengikuti panggilan yang samar. Panggilan yang suatu hari akan menuntunnya pada titik di mana dunia tidak lagi bisa membisu, dan nurani tidak lagi bisa disembunyikan. Zaman bisu terus melaju tanpa memberi ruang bagi manusia untuk bernapas. Namun di balik hiruk-pikuk yang menenggelamkan suara hati, sesuatu mulai berubah secara perlahan. Tidak banyak yang menyadarinya, sebab perubahan itu tidak hadir sebagai kejutan besar, melainkan sebagai retakan kecil pada tirai kegelapan yang selama ini membungkus nurani dunia. Retakan itu hadir begitu halus, hampir tak terlihat, namun cukup untuk membuat cahaya samar menyelinap masuk. Perubahan pertama tampak dari cara manusia memandang dirinya sendiri. Mereka mulai mempertanyakan hal-hal yang sebelumnya dianggap sepele. Mengapa hati terasa kosong meski hidup serba mudah? Mengapa senyum terasa dipaksakan? Mengapa kebahagiaan mudah datang, namun lebih cepat pergi? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul tanpa diminta, seperti panggilan yang datang dari dasar jiwa yang selama ini tertidur. Banyak yang mencoba mengabaikannya, tetapi semakin dihindari, semakin kuat pula suara itu mengetuk. Inilah yang disebut dalam naskah kuno sebagai kebangkitan batin awal. Sebuah fase ketika manusia dipaksa untuk melihat cermin lama yang sudah berdebu, cermin yang memperlihatkan siapa diri mereka sebenarnya, bukan siapa yang ingin mereka tampilkan. Dalam keretakan tirai itu, beberapa orang mulai menemukan kembali nilai-nilai yang pernah hilang. Mereka mulai memberikan perhatian kecil, menyapa orang yang lupa mereka kenal, membantu tanpa kamera, dan mendengarkan tanpa menghakimi. Mungkin bagi dunia, itu hanya tindakan kecil, tetapi dalam ramalan disebut, cahaya besar selalu lahir dari kebaikan kecil yang dikerjakan dalam diam. Namun tidak semua menyambut retakan itu. Ada juga yang merasa terganggu oleh munculnya nurani yang perlahan bangkit. Mereka yang selama ini hidup dalam kelicikan merasa bahwa kegelapan yang nyaman mulai terancam. Mereka yang berada dalam kekuasaan merasa tidak senang melihat kejujuran yang muncul dari tempat-tempat yang tidak mereka awasi. Perubahan kecil itu membuat mereka gelisah, karena kegelapan selalu takut pada cahaya, walau hanya cahaya setipis garis. Maka muncullah perlawanan diam. Bukan pertempuran fisik, tetapi pertempuran batin. Dunia maya kembali dipenuhi dengan keraguan, ejekan, dan pesan yang membuat manusia merasa kembali tidak berdaya. Mereka berusaha memecah retakan nurani yang baru tumbuh. Namun yang mereka tidak tahu adalah bahwa retakan itu bukan datang dari manusia. Retakan itu datang dari gerak senyap sang terselubung. Di balik semua perubahan ini, sang terselubung sendiri mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia mulai menemukan orang-orang yang sejalan dengannya tanpa ia cari. Mereka bukan pengikut, bukan pasukan, bukan penyembah. Mereka adalah jiwa-jiwa yang sudah siap menerima perubahan. Jiwa-jiwa yang hatinya masih memancarkan sisa cahaya meski dunia berusaha memadamkannya. Pertemuan-pertemuan itu terasa seperti kebetulan, namun terlalu sering terjadi untuk disebut sekadar takdir acak. Pada momen-momen inilah, sang terselubung mulai mengerti bahwa gerakannya bukan lagi gerakan pribadi. Ada kekuatan zaman yang mendorongnya, membawanya, mengarahkannya. Ia bukan tokoh utama, melainkan bagian dari gelombang perubahan yang muncul dari retakan kegelapan itu sendiri. Dan semakin besar retakan itu, semakin dekat pula masa ketika tirai kegelapan akan runtuh sepenuhnya. Pada saat itulah dunia tidak akan lagi mampu menyembunyikan kebenaran yang selama ini dibisukan, dan suara nurani akan kembali memiliki tempatnya. Namun sebelum itu terjadi, akan ada ujian terakhir. Ujian yang menentukan apakah cahaya benar-benar mampu menang, atau justru padam lagi di tengah badai zaman. Retakan dalam tirai kegelapan nurani akhirnya semakin melebar.
Cahaya kecil yang awalnya hanya menembus seperti garis tipis kini mulai membentuk pancaran lembut yang menerangi sudut-sudut dunia yang sebelumnya dikuasai keheningan palsu. Namun seperti ramalan kuno yang tercatat dalam lembaran tua, sebelum cahaya memerintah, badai akan meneguhkan wilayahnya. Dan badai itu pun datang, bukan dari langit, melainkan dari hati manusia sendiri. Ujian terakhir ini muncul sebagai kegelisahan besar. Banyak orang merasa tak lagi percaya pada apapun, tidak pada kata-kata, tidak pada pemimpin, bahkan tidak pada diri mereka sendiri. Dunia bagaikan berada dalam ruang gelap tempat semua arah menghilang. Dalam kondisi seperti ini, suara-suara yang berbisik di balik bayang mulai menguat, suara yang memecah belah, suara yang menanamkan curiga, suara yang membuat manusia mempertanyakan setiap kebaikan yang muncul. Namun justru pada saat itulah sesuatu yang lebih besar terjadi. Tanpa disadari, semakin banyak manusia yang mulai mencari arah baru. Mereka yang sebelumnya mengabaikan suara batin kini mulai mencarinya kembali. Mereka yang dulu tenggelam dalam kesibukan kini mulai menyadari bahwa hidup yang berjalan tanpa makna hanya akan membawa pada kehampaan. Dunia mulai merindukan sesuatu yang belum mereka kenali, tetapi mereka rasakan keberadaannya. Cahaya yang belum punya nama. Sang terselubung, yang selama ini berjalan tanpa pamrih, mulai merasakan beban panggilan itu semakin jelas. Ia tidak berubah menjadi tokoh besar, tidak tiba-tiba memiliki kekuatan ajaib, dan tidak muncul di hadapan massa dengan sorak-sorai. Ia tetap menjadi dirinya, sederhana, diam, dan sering merasa tidak layak. Namun dunia mulai merasakan getaran dari langkahnya, meski ia tidak pernah mengumumkannya. Ramalan kuno menyebutkan, dia tidak muncul untuk dikenali, tetapi untuk mengembalikan apa yang hilang. Cahaya bukan miliknya, ia hanya pembawa obor. Nama tidak penting, karena yang penting adalah nyala. Dan nyala itu mulai terlihat ketika manusia, perlahan namun pasti, mulai kembali pada nurani mereka. Mereka tiba-tiba merasa bahwa menipu tidak lagi membuat mereka nyaman. Menyakiti orang lain meninggalkan rasa pahit yang tidak bisa ditutupi. Mereka mulai mendambakan ketenangan yang tidak bisa dibeli, tetapi hanya bisa dirasakan ketika hati kembali jernih. Dalam momen-momen ini, sang terselubung tidak mengeluarkan perintah atau seruan. Ia hadir dalam tindakan kecil yang dilakukan dengan ketulusan. Ia memperbaiki, bukan menghancurkan. Ia menenangkan, bukan menghakimi. Ia membangunkan nurani, bukan memaksa. Dan tanpa disadari, banyak orang mulai mengikuti langkahnya, bukan karena mereka mengenalnya, tetapi karena hati mereka mengangguk pada kebenaran yang ia bawa. Akhir dari ramalan bukanlah kemunculan sosok yang diagungkan, melainkan kebangkitan nurani dunia. Pada saat cahaya itu sudah menyebar, identitas sang terselubung menjadi tidak penting lagi. Ia bukan pahlawan besar, bukan tokoh sejarah, bukan figur yang menuntut penghormatan. Ia hanyalah percikan pertama yang menyalakan api besar yang mengusir kegelapan zaman bisu. Dan ketika cahaya itu menyebar ke seluruh penjuru, dunia memasuki era baru, era ketika suara hati kembali berbicara, dan manusia tidak lagi berjalan tanpa arah. Era ketika kebenaran tidak lagi dibisukan. Ramalan itu pun selesai bukan dengan penobatan, tetapi dengan bisikan. Cahaya tidak pernah memerlukan nama. Cukup ia menerangi.